Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kita semua tahu ya, setiap hari kita itu dihadapkan sama keputusan-keputusan yang dampaknya besar buat masyarakat. Dan kadang suka ada sedikit keraguan. Program ini bakal berhasil nggak ya? Atau alokasi dana ini beneran tepat sasaran nggak sih? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah alat bantu yang bisa mengubah keraguan jadi kepastian. Kita akan bicara tentang tata kelola berbasis data. Ini dia pertanyaan krusialnya, ya kan? Berapa sering sih kita meluncurkan program dengan niat yang paling baik, tapi ujung-ujungnya anggaran terbuang sia-sia dan masyarakat nggak merasakan dampaknya? Pertanyaan ini pasti sering terngiang di kepala kita semua. Inti dari obrolan kita hari ini adalah gimana caranya kita bisa pindah dari yang tadinya cuma berharap programnya sukses menjadi tahu kenapa program ini pasti akan sukses. Gini, pengalaman kita sebagai abdi negara bertahun-tahun itu ibarat emas, nggak ada gantinya. Itulah yang namanya intuisi. Tapi coba bayangkan, kalau intuisi yang tajam itu kita sandingkan dengan bukti yang kokoh. Wow, ini bukan soal mengganti pengalaman ya, tapi justru melapisinya dengan data. Hasilnya, keputusan kita jadi jauh lebih kuat, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, pas kita menjelaskan sebuah kebijakan, kita nggak cuma bawa opini, tapi juga bukti yang sulit dibantah. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Bayangkan kita lagi berlayar di tengah lautan yang kadang berbadai, penuh dengan berbagai opini dan tekanan politik. Nah, di situasi seperti itu, data itu adalah kompas kita. Data itu netral, nggak punya agenda. Dia cuma nunjukin arah yang paling akurat berdasarkan fakta, membantu kita menavigasi semua tantangan dengan lebih percaya diri dan tepat sasaran. Konsep ini punya nama keren, Data Driven Decision Making atau disingkat DDDM. Sebetulnya intinya sederhana banget. Misalnya sebelum kita putuskan mau bangun puskesmas baru di mana, kita nggak cuma pakai kira-kira, tapi kita lihat langsung datanya. Data kepadatan penduduk, angka kesakitan di tiap kelurahan, sampai jarak ke vaskes terdekat. Nah, inilah yang menjembatani keahlian kita dengan kebutuhan real masyarakat. Kutipan ini jujur dalam banget. Coba deh bayangin kita lagi rapat. Ada yang bilang, menurut perasaan saya, area ini butuh bantuan sosial. Kalimat kayak gitu kan gampang banget dimentahkan. Sekarang bandingkan dengan, berdasarkan data BPS, 30% KK di kecamatan ini ada di bawah garis kemiskinan, 3 kali lipat rata-rata kota. Terasa bedanya kan? Data itu mengubah opini yang lemah jadi usulan kebijakan yang super. Teori aja nggak cukup dong. Sekarang, yuk kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata. Banyak banget contohnya, baik di halaman belakang kita sendiri maupun di panggung dunia yang membuktikan kalau pendekatan ini tuh benar-benar bawa hasil, bukan cuma konsep di atas kertas. Dan kita nggak perlu jauh-jauh cari inspirasi ke luar negeri loh. Di jantung negara kita sendiri, Jakarta Smart City, itu jadi bukti hidup bahwa tata kelola berbasis data bukan lagi wacana. Ini adalah realitas sukses yang bahkan bisa kita tiru di daerah kita masing-masing. Nah, lihat angka ini. 40%. Ini bukan sekedar statistik. Ini artinya pengaduan warga soal jalan rusak atau tumpukan sampah ditangani 40% lebih cepat. Ini artinya kepercayaan publik yang meningkat. Inilah dampak nyata ketika data kita optimalkan untuk melayani masyarakat. Luar biasa. Terus gimana caranya Jakarta bisa begitu? Begini alurnya. Laporan dari warga masuk lewat aplikasi kayak Jaki, detik itu juga langsung muncul di dashboard. Datanya nggak mandek di satu dinas, tapi otomatis dibagikan ke dinas-dinas terkait. Puncaknya, data itu dianalisis untuk melihat titik mana yang paling sering bermasalah. Jadi, sumber daya, kayak petugas kebersihan atau tim perbaikan jalan, bisa langsung dikirim ke tempat yang paling butuh. Super efisien. Dan yang penting diingat, apa yang dilakukan Jakarta ini sejalan dengan tren global. Pemerintahan modern di seluruh dunia itu sudah menjadikan data sebagai tulang punggungnya. Artinya, dengan kita mengadopsi DDMM, kita memastikan birokrasi Indonesia nggak ketinggalan zaman dan tetap kompetitif dalam memberikan pelayanan publik terbaik. Oke, contoh suksesnya udah kita lihat. Sekarang sama kayak masak, pasti ada resepnya kan? Apa aja sih bahan-bahan krusial yang harus kita siapkan supaya data mentah bisa kita olah jadi kebijakan yang lezat dan bermanfaat buat publik? Resepnya itu ada 4 pilar utama. Pertama, kepemimpinan. Tanpa komitmen dari atas, dari pimpinan, inisiatif data ini cuma akan jadi proyek sampingan. Kedua, literasi data. Ini bukan berarti semua ASN harus jadi ahli statistik ya, tapi paling tidak kita semua bisa baca grafik dan berani bertanya, ini datanya dari mana? Valid nggak? Ketiga, teknologi. Tentu kita butuh alat yang pas. Dan pilar terakhir,
Ini yang paling penting, budaya. Ini soal menciptakan lingkungan kerja di mana berbagi data itu jadi hal biasa, bukan sesuatu yang aneh. Tentunya perjalanannya nggak selalu mulus, kita harus realistis, ada banyak jebakan di sepanjang jalan. Tapi justru dengan kita tahu di mana orang lain pernah kepleset, kita jadi bisa melompatinya dengan lebih cerdas. Slide ini merangkum beberapa jebakan umum. Pertama, data buruk. Istilahnya garbage in, garbage out. Kalau bahannya busuk, ya hasilnya nggak akan enak. Kedua, ego sektoral. Ini seperti tiap dinas punya potongan puzzle tapi nggak mau disatukan, yang nggak akan pernah kelihatan gambar besarnya. Ketiga, penolakan terhadap perubahan. Wah, ini tembok paling besar. Kita bisa punya sistem tercanggih, tapi kalau orangnya menolak pakai, ya cuma jadi pajangan mahal. Ingat, teknologi itu cuma alat, manusialah yang menentukan. Nah, setelah semua pembahasan tadi, mari kita tarik lagi ke level yang paling personal, ke meja kerja kita masing-masing besok pagi. Transformasi besar ini nggak terjadi tiba-tiba dari atas. Ia tumbuh dari bawah, dari setiap individu yang berani memulai. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Nggak perlu yang rumit-rumit. Coba pikirkan, satu jenis data saja, sekecil apapun, yang kalau Anda punya besok, bisa membantu Anda kerja sedikit lebih baik, lebih efisien, lebih tepat sasaran. Jawaban dari pertanyaan itulah langkah pertama Anda. Dan dari langkah-langkah kecil inilah, transformasi besar dalam pelayanan publik di Indonesia dimulai. Dimulai dari Anda, dimulai besok.